Kamu dan para polisi sedang mendengar keluhan warga di sekitaran kantor bank kota. Kantor bank kota ini telah terjadi perampokan, karena setiap saldo yang dimiliki orang-orang yang datang ke bank kota ini selalu berkurang dan berkurang akhirnya habis. Pemilik kantor bank kota bersepakat, mungkin ada perampokan yang terjadi di bank kota ini. Jadi alhasil pemilik bank kota memilih Pak Polisi terutama kamu, yang menjaga bank kota ini di malam hari dengan keamanan ketat tingkat tinggi. Kamu dan para polisi yang lain menuruti perkataan pemilik bank kota, dan kamu dan para polisi sekarang kembali menuju kantor polisi. Di ruang rapat kantor polisi, bos polisi memperingatkan kepada kalian semua, bila waktu maghrib telah tiba, kalian harus sudah bersiap-siap pergi menuju bank kota untuk menjaga bank tersebut dari yang namanya perampokan. Perlu diingat, perampokan itu sudah berkali-kali membuat warga dan pemilik bank kota resah. Jadi kalian para polisi termasuk kamu harus menjaga bank kota di malam hari dengan sungguh-sungguh dan terjamin keamanannya. Dan sekarang di dalam ruang rapat semuanya bubar, dan semua polisi dipersilahkan untuk kembali menjalani aktivitasnya kembali. Di sisi lain, perampok kemarin penyebab saldo berkurang di bank kota, telah membawa sekarung uang yang sangat banyak. Bos perampok pun senang melihat anak buahnya yang telah membawa sangat banyak sekali uang dari bank kota, banyaknya benar-benar gak main. Sehubungan dengan bos perampok sangat gembira dengan banyaknya uang yang dibawa oleh anak buahnya, bos perampok membuat lagi sebuah misi perampokan bank kota. Yaitu bos perampok mengatur anak buah supaya mereka semakin banyak yang bertugas merampok bank, maka semakin gila banyak uang yang dibawa. Tak hanya itu, bos perampok menyuruh anak buahnya untuk membuat 2 karyawan bank kota yang itu tewas. 2 karyawan bank kota tersebut diculik akibat mengadu kepada polisi dan membuntuti misi perampokan mereka. Baru saja mereka disekap tempat ini dalam 1 hari, sekarang mereka akan menerima balasan dari perampok yang menculiknya. 2 karyawan bank kota itu akan dieksekusi oleh anak buah perampok sekarang. Waktu maghrib telah tiba, kamu sudah tiba di kantor polisi, karena habis pulang ke rumah lalu datang ke sini lagi. Di lapangan kantor polisi, kamu dan polisi lainnya sedang berdiri tegak layaknya berbaris untuk persiapan pergi menuju bank kota pada waktu maghrib ini. Bos kantor polisi memastikan kalau semua polisi yang datang ke kantor pada lengkap semua, tidak ada yang sakit, izin, dan tidak hadir. Minimal polisi yang akan menjaga bank kota adalah 12 polisi dengan persenjataan lengkap dan proteksi yang kuat. Karena kamu termasuk polisi yang seperti itu, jadi bos kantor polisi pun langsung menyuruh kalian semua memulai misi menjaga bank kota sekarang. Langkah 1, ayo bergegas ke kantor bank kota. Langkah 2, kamu dan para polisi sudah tiba di bank kota, dan sekarang ayo masuk untuk mengecek apakah benar ada perampok di dalam bank pada saat malam-malam begini. Langkah 3, di dalam bank, lakukan berpercar untuk mengecek seluruh bangunan bank ini sendiri-sendiri. Di sisi lain, ada 3 perampok yang berada di atap bank kota, dan mereka ingin menjebolkan pintu atap dan masuk ke dalam. Pas berhasil masuk, mereka melihat ada CCTV yang dipasang saat ingin menjebolkan pintu bunker. Jadi alhasil mereka menghancurkan CCTV tersebut menggunakan linggis. Dengan mudahnya perampok itu menjebolkan pintu atap dengan laser. Mereka juga dengan mudahnya menjebolkan pintu bunker dengan bahan baja terkuat hanya menggunakan laser saja. 3 perampok akhirnya telah berhasil mencuri uang dan memasukkannya ke dalam karung mereka masing-masing. Setelah itu, mereka bergegas untuk pergi ke ruangan bank yang lain. Tetapi, sebelum mereka mau bergegas, ada polisi di depan mereka yang membuat mereka hampir saja terciduk. Mungkin mereka harus mengerjakan polisi tersebut, dengan salah satu perampok maju untuk menghajar polisi tersebut. Langkah 4, itu dia perampoknya. Tembak perampok itu pakai pistol. Sekarang polisi satu tewas karena terhantam oleh linggis di bagian wajahnya. Mereka telah berhasil menyerobot penjagaan polisi di tempat ini. Mereka harap bisa merampok bank kota ini sampai habis. Di sisi lain, kamu sudah mengecek toilet bank, ruangan kantor bank, ruangan rapat bank, lift bank, dan tangga bank hingga ke lantai 3 sama sekali tidak menemukan perampok sama sekali. Kamu menanyakan ini ke polisi lain pakai walkie-talkie, apa mungkin perampok itu belum sampai ke bank, katamu. Saat menghubungi polisi lain dengan walkie-talkie, tiba-tiba di sekitarmu ada suara. Kalau itu pertanda perampok, maka kamu siapkan pistol. Langkah 5, itu dia perampoknya. Jangan berisik dan tembak. Ketika perampok itu kaget karena salah satu dari kaki mereka terkena peluru pistol,
satunya jadi tidak bisa berjalan. Niatnya dua perampok itu mau menyerangmu juga menggunakan linggis, tapi karena kamu punya pistol dan senjata mereka masih manual jadi mereka memilih untuk kabur. Langkah 6. Selama mengejar mereka, harus menggunakan pistol untuk menghentikan mereka. Kamu kelelahan mengejar dua perampok itu dan mereka sudah melarikan diri menggunakan mobil mereka. Oleh karena itu, kamu menghubungi polisi lain untuk memberitahu kalau perampok itu sudah melarikan diri. Langkah 7, kejar mobil perampok itu sekarang. Aduh sial, perampok itu sudah berhasil menerobos perlintasan kereta api yang belum menutup total. Tapi tidak apa-apa, yang penting jika sudah kembali aman kamu dan para polisi akan serius mencari mereka. Setelah melewati perlintasan kereta api, kamu dan polisi lainnya menelusuri seluruh wilayah lain dari jalan raya tadi tapi sayangnya perampok itu tidak ditemukan. Ini sudah jam 11 malam, tetapi ada polisi yang beranggapan kalau kita kembali ke bank. Nanti kalau di tengah malam ada perampok yang masuk ke bank, kita langsung bertindak. Langkah 8, itu adalah sebuah tindakan yang jenius. Oleh karena itu, mari kembali ke bank. Saat subuh telah tiba, perampok yang sama datang kembali ke bank kota, dan tujuannya sama seperti tadi. Saat dua perampok itu tiba di bank, mereka tidak masuk melalui atap, tapi mereka melalui pintu masuk soalnya mereka lihat tidak ada satupun polisi yang jaga di sini. Pintunya tidak dikunci, mereka jadi merasa senang. Tapi, kesenangan mereka hanya omong kosong, ada polisi yang menangkap mereka dari atas pintu masuk. Mereka berdua pun terciduk, tetapi ada satu perampok yang lolos. Langkah 9, kamu sendiri langsung mengejar satu perampok yang berhasil kabur itu. Polisi lain urusannya membawa perampok yang telah terciduk itu. Perampok itu kabur ke pagar tembok, pokoknya kejar dia. Akhirnya, kamu berhasil menangkap perampok pertama karena dia habis menabrak tiang listrik. Setelah tertangkap, kamu memborgol dia dan kamu meminta penjelasan apa tujuan perampok itu dan dari mana dia berasal. Dia berasal dari markas yang terletak di hutan dekat Gunung Batu, jadi oleh karena itu kamu membawa perampok ini. Setibanya di kantor polisi, kamu dan polisi lain bergegas menuju markas tiga perampok itu, dan lokasinya di hutan Gunung Batu.
Setibanya polisi di kawasan markas, anak buah perampok melihat dari jendela markas dan dia terkejut ada polisi di luar sana. Anak buah memberitahu bos, dan bos tidak menyangka, kok ada polisi di luar sana. Anak buah tidak tahu, lalu bos perampok jadi marah kepada anak buahnya. Tanpa berlama-lama, polisi pun mendobrak pintu markas dengan secepat mungkin. Niatnya mereka ingin melawan, tapi senjata mereka disita duluan karena mereka simpan senjata di mobil pickup luar sana, jadi mereka sudah seharusnya berhasil ditangkap. Di pengadilan, semua perampok termasuk bosnya mereka telah berhasil ditangkap dengan lengkap. Lalu pemilik bank kota pun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh polisi yang telah membantu menangkap perampok sehingga bank kota sudah tidak lagi mengalami perampokan. Moral dalam insiden, setiap perbuatan mencuri akan berakhir sial, kebalikan dari menguntungkan. Thank you.